Oke, hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi dari Integral, meliputi apa aja ya, meliputi perhitungan luas, perhitungan volume dengan berbagai macam metode, kemudian kerja, itu inti dari bab penggunaan integral. Nah, yang pertama saya akan membahas dulu menghitung luas. Kalian mungkin rumusnya udah paham, ada yang udah paham, ada yang belum, tapi kita lihat polanya ya, yang pentingnya ini. Saya akan ambil contoh dulu ini. Eh, Contohnya kita ambil fungsi mx sama dengan akar x tambah 2. Coba saya mau tanya dulu. eh, Siapa yang belum bisa menggambar fungsi akar x? Ada nggak? Y akar X aja, nggak usah ditambah 2. Oke ya. Jangan malu-malu ya. Kalau nggak bisa, tanya-tanya. Oke. Kita, saya punya fungsi ini. Kemudian ada fungsi ini. 1 min setengah X. Nah, kemudian saya punya fungsi, bukan fungsi ini, garis X sama dengan 0. X sama dengan 3. Nah, kita akan gambar daerah yang dibatasi oleh keempat grafik ini ya. Oke, saya akan gunakan software GeoGebra supaya gambarnya agak bagus gitu ya. Tapi kalian manual harus harus bisa itu, harus bisa menggambarnya manual. Nah, ini udah saya siapkan. Sebentar, sebentar, sebentar. Jadi kita gambar dulu tadi mx itu akar x tambah 2. Nah, ini grafiknya adalah seperti gambar grafik akar x, kalau akar x seperti ini. Square root x itu akar x, tapi kita punyanya akar x tambah 2. Jadi grafik ini bagian y-nya, ini y-nya ya, mx itu nilai y-nya dinaikkan 2. Sehingga ini saya tutup aja gambarnya ini. Nah, ini akar x tambah 2. Kemudian tadi ada grafik nx sama dengan 1 min 0,5x. Kita lihat dulu. Kalau Y sama dengan min 0,5x. Gitu ya. Kenapa disalahkan ini? Hmm, Ntar dulu. Y sama dengan... Oh, Y-nya udah dipakai di atas. Yang lain. Apa? I gitu ya. Sama dengan minus 0,5x. Itu grafiknya kayak Y min X aja. Y min X cuma gradiennya lebih rendah, jadi lebih landai. Kalau ini ditambah 1, ya tambahin 1, naik 1 dia Y-nya. Tambah 1, naik 1. Garis tadi naik 1 gitu ya. Oke, ini saya hapus saja. Nah, grafik dasar seperti itu kalian udah harus menguasainya ya. Kalau nggak menguasainya ya susah. Ini ya biarin aja. Oke, ini grafik 1 min 0,5x. Kemudian X sama dengan 0, itu sumbu Y, dan X sama dengan 3. Ini. Nah, daerah di antara keempat kurva ini akan kita hitung volume, bukan volume, akan kita hitung luasnya ya. Jadi, kalau diarsir luasnya seperti itu. Ini kalian nggak perlu tahu perintahnya ya, tapi harus bisa menggambar grafik-grafiknya dan daerah yang dimaksud. Oke, saya akan crop ini. Yang penting nanti tahapan ngitungnya gitu ya. Meskipun mungkin kalian udah paham cara langsung, tapi saya akan bertahap karena nanti diperlukan untuk hitung volume gitu. Polanya sama.
Oke, kita labeli dulu yang hijau tadi. Y sama dengan MX gitu ya. Nanti aja lah akar X plus 2-nya mah. Yang biru tadi Y sama dengan NX. NX. Yang merah ini X sama dengan 3. Yang orange ini X sama dengan 0 atau sumbu Y. Oke, ini daerahnya. Nah, kalau mau menghitung luas, sebenarnya kalian nggak usah ngelihat daerahnya. Ah, kok ini grafiknya ada negatifnya, ada positifnya. Nggak usah dilihat, tapi ikuti cara saya ini ya. Nah, kita buat partisi. Kita buat partisinya, saya ambil di sepanjang sumbu X. Nah, tapi nggak usah kayak di jumlah Riemann ditulisin satu-satu. Cukup gambar gini aja nih. Gambar ini. X I min 1, sebelahnya XI. Ini kalian gambar di mana aja, mau mau di area yang sebelah sini boleh, sebelah sini boleh, bebas ya. Nah, kemudian tahap berikutnya kita pilih sebuah titik di antara ini, titik. Titiknya yang mana? Yang mana aja, pokoknya di subinterval itu. Saya pilih yang ini, namanya XI garis. Nah, setelah dapat XI garis, kita tarik vertikal sehingga memotong grafiknya. Memotong daerahnya ya. Sebentar, jelek. Nah, ini gitu ya, titik-titik. Buat apa itu garis tegak merah? Kita akan bikin persegi panjang. Persegi panjang. Lebarnya dari XI min 1 sampai XI. Nih, jadi persegi panjang gitu. Oke, ini sampai bawah, ini sampai bawah gitu. Nah, asal kalian bisa merumuskan luas yang saya arsir ini, sebenarnya udah 70% selesai. Ya, jadi tahapannya harus bisa menggambar grafik yang dasar, menentukan daerah yang mau dihitung luasnya, menggambar partisinya. Nah, luas yang diarsir merah itu kita namakan delta luas, delta L, yang ke I. Kenapa pakai I? Karena ini subinterval ke I. Karena kalau bikin partisi itu dari X0 sampai Xn gitu ya. X0, X1, X2, X3. Nah, ini hanya partisi yang ke I. Luasnya ya gampang sekali. Kalau saya ini namakan yang sebentar saya tebalin karena supaya kelihatan di kalian ini tebalin. Ini saya namakan tinggi. Yang ininya saya namakan lebar. Bawahnya ini lebar. L gitu lebar. Ya luas persegi panjang aja. Lebar kali tinggi. Atau nanti supaya urutan tinggi kali lebar. Tapi harus dirumuskan dalam fungsi yang diberikan. Nah, ini tingginya berapa? Tingginya dari yang biru sampai yang hijau grafiknya. Jadi, tingginya itu tinggi grafik yang hijau dikurangi tinggi grafik yang biru. Di titik dihitungnya ini. Perlunya wakilnya itu untuk ngitung di titik ini. Yaitu tinggi grafik yang hijau adalah, ya ini saya namakan, kasih nama karena dua-duanya Y, yang ini fx gitu ya. Yang ini, sorry, itu udah dikasih nama mx kok. Terus saya kasih nama lagi. Tinggi yang hijau itu grafik M. Jadi M. Sebentar, hitam aja. M. M-nya di titik berapa? Nah, ini perlunya tadi milih wakil di titik wakil. Itu adalah tinggi dari sumbu X sampai ke grafik hijau. Dikurangi tinggi dari sumbu X sampai grafik biru. Grafik biru itu grafik N ya. Nah, ini fungsinya N. N di mana? Di titik wakil gitu. Nah, itu adalah tinggi yang merah, yang di tengah, kali lebarnya.
delta XI. Wah, enggak. Eh, Rido, Rido, jangan dibuka mic-nya. Ini si Rido nih, nggak bisa dimatiin nih. Rido, mic-nya jangan dibuka. Oke ya? Nah, nggak bisa dimatiin nih mic si Rido, karena dia masuk duluan dari saya. Nah, gitu ya. Oke. Kalau udah tahu ini, maka luas seluruhnya tuh tinggal integral yang XI garis ini jadi X, delta XI-nya jadi DX. Batasnya berapa? Batasnya kita lihat daerah ini. X-nya paling kecil berapa? 0. Daerah ini, X-nya paling kecil 0, paling kiri, paling kanan 3. Sama dengan 0,3. Nah, saya biasanya memasukkan fungsinya belakangan. Karena kalau udah merumuskan gini, mungkin udah dikasih nilai 60 atau 70 sama yang koreksi. Sisanya hanya ngitung aja, masukin mx-nya. Akar X tambah 2 dikurangi nx-nya 1 min setengah X dx. Hitung ini menjadi apa? Min setengah X, min jadi setengah X ditambah akar X ditambah 1 itu ya kalau saya nggak salah ngitung. Oke, ya udah ini tinggal integralkan setengah X asalnya. X pangkat 1 jadi naik 1. X pangkat 2. Tapi kalau diturunin harus jadi setengah depannya ini. Sedangkan kalau ini diturunin jadi 2X. Berarti harus dikalikan seperempat ya. Sebenarnya dikalikan setengah dikali 1 per pangkat. Setengah lagi. Akar X itu X pangkat setengah. Jadi awalnya X naik 1. 3/2. Ini 1/3/2 gitu. X. Nah, kalian masukkan aja. Masukkan X-nya 3 dikurangi saat X-nya 0. Oke, itu dulu ya. Ini yang basic-basic nih. Soal A sama B itu yang basic-basic nanti. Jadi, jangan pusing dengan positif negatifnya grafik ya. Yang penting ini. Tadi, tinggi ini apa itu? Tinggi ini adalah ini. Grafik hijau dikurangi grafik biru. Kalau tegak itu berarti Y atas dikurangi Y bawah. Y yang sebelah atas ya ini fungsinya. Y sebelah bawah ya yang N. Begitu. Oke, untuk lebih memahami, saya akan bikin contoh lagi. Udah saya siapkan. Yang tadi kita tutup ya. Nah, saya punya, saya salin dulu ya. Sebentar, saya salin dulu ini. Eh, sorry, suka kabur. Coba kita lihat soal lagi. Ini paste dulu. Nah, yang kedua kita lihat masih soal ngitung luas. Daerah tertutup dibatasi grafik di grafik fx sama dengan x+1, ada grafik gx min x tambah 1 dan grafik hx sama dengan 1 konstan. Nah, ini kembali gambar grafiknya kalian udah harus bisa. Kalau nggak bisa gambar grafiknya, ya cilaka. Nggak bisa ngitung gitu ya. Minimal skat grafiknya. Coba kalau saya skat di sini grafiknya. Fx, x+1. Saya lihat dulu, Fx sama dengan X. Atau Y sama dengan X. Y sama X adalah ini yang saya titik-titik ya.
Y sama X harusnya udah paham. Kalau ditambah satu, berarti nilai Y-nya, kan ruas kalian Y-nya, naik satu. Nah, menjadi grafik ini naik satu. Satu ya, yang bawah dinaikkan satu ke atas. Yang ini, saya gambarnya, ini udah ya. Saya gambar dulu, Y sama dengan min X. Y min X gambarnya seperti ini. Nah, itu udah harus lancar tuh yang itu. Ditambah satu, naik satu. Menjadi grafik yang ini. Dinaikkan satu. Di setiap titik Y-nya, naik satu ke atas. Naik satu, naik satu, naik satu. Satu lagi, HX sama dengan satu. Mana HX? Soal saya salah. HX sama dengan 3. Ya. HX sama dengan 3. Kalau nggak mungkin darahnya titik. HX sama dengan 3, ya konstan. Ini sama dengan Y sama dengan 3. Gitu. Nah, ini 3. Oke, darah tertutupnya mana? Adalah ini. Nah, saya gambar sekarang pakai GeoGebra supaya gambarnya bagus ya. Ini saya hapus lagi. Tapi kalau di rekaman videonya ada kan ya. Oke, ini juga saya hapus lagi penjelasan barusan. Oke, kita lihat. Yang pertama, fx x plus 1. Tuing, gambar gitu ya. Gx 1 min x atau min x tambah 1. Nah, gitu. Hx sama dengan 3, y-nya 3. Nah, y-nya 3 ya. Ini geser. Oke, yang ini integral between kalian nggak perlu. Ini saya hanya tujuannya mengarsir daerahnya. Oke, daerahnya ini ya. Nah, daerahnya ini. Kita mau ngitung luasnya. Coba saya bawa dulu gambarnya ke OneNote supaya bisa dicoret-coret. Kalau terlalu cepat bilang ya. Bilang-bilang kalau terlalu cepat atau terlalu kecil tulisannya atau apa aja lah yang kalian tersendat itu bilang. Tadi saya gambar dulu yang hijau itu eh, fx, y sama fx. Gini aja. Y sama dengan fx itu ya. Fx-nya ini tadi. Yang merah y sama dengan gx. Yang biru y sama dengan hx. Ya, yang konstan 3. Udah biar aja. Nah, saya mau menghitung daerah ini. Nah, prinsipnya kayak tadi. Saya mau bikin partisi. Tentunya harus menentukan titik potong dulu ya. Jadi kita cari dulu titik-titik potongnya ini. Ini, yang ini titik potong biru dengan merah. HX dengan GX. Ya, saya tulis titik potong aja. Titik potong. Yang pertama antara GX dan HX. HX. Nah, GX ini, HX ini kita samakan. Ini si GX sama dengan si HX. GX sama dengan HX atau sama aja min X tambah satu sama dengan 3 atau sama aja X-nya sama dengan berapa? Eh, berapa? Min 2 ya. Nah, ini di titik potong ini X-nya min 2. Min 2. Nah, dengan cara sama, titik potong antara yang ini saya mau titik potongnya. Antara fx dengan hx. Fx dan hx. Samakan, ini fx sama dengan hx. X tambah 1 sama dengan 3. Saya dapat titik potongnya x sama dengan 2. Ini titik potongnya x-nya 2. Y-nya bisa dihitung kalau mau, kalau diperlukan.
Sementara X-nya aja dulu. Kemudian titik potong fx dengan gx, titik potong fx dan gx. Sama kan, fx sama dengan gx. Jadi x tambah satu sama dengan min x tambah satu. 2x sama dengan 0. X sama dengan 0. Nah, ini di sini X-nya 0 ya. Ini titik potongnya. Tuh X sama 0, pusat koordinat. Oke. Nah, sekarang mau ngitung luasnya. Saya akan bikin partisinya di sumbu X dulu. Kayak tadi ya. Tapi nanti ada kerugian. Coba kita lihat. Nah, kayak tadi gambar aja ini. Titik X I min 1. Sebelahnya titik X I. Pilih wakilnya. Namakan wakilnya yang mana aja? Salah satu titik di antara X I min 1 sama X I. Namakan X I garis. Udah nggak usah pakai kata-kata gitu aja kalau di ujian ya. Nah, kemudian kita bikin lagi kayak tadi persegi panjang. Persegi panjang, mana tingginya? Kita tarik lagi vertikal sampai memotong daerah. Nah, ini saya tarik. Gitu ya. Nah, kemudian dibikin lebarnya kirinya X I min 1, kanannya X I. Ini, kanannya X I. Ini tinggal luruskan aja. Lurus gitu ya. Lurus. Oke. Nah, tinggal ngitung luas ini. Namun, namun ya, bentar ini saya mau tebalkan. Malah ditambah warna merah yang tingginya ini. Yang ditentukan tadi titik wakil. Namun, sebenarnya sebelum ngitung delta LI kayak tadi ya, ini delta LI, kita sebenarnya harus memeriksa lebih lanjut apakah yang vertikal ini seragam nggak di setiap daerah di yang ini ya yang diwarnai krem ini. Artinya kalau yang vertikal ini digeser-geser ke kiri kanan, batas atas fungsinya dengan batas bawahnya seragam nggak? Jadi yang biru dan yang ini apa? Orange ya, orange atau apa? Kita lihat kalau kalau saya bikin partisinya di daerah yang kanan di sini XI garisnya, maka kita lihat tingginya ini dibatasi oleh grafik biru dan hijau. Kalau yang di sini biru dan orange. Nggak seragam. Nah, ya. Paham ya maksudnya? Jadi sebenarnya setelah digambar di XI garis itu tingginya, harus kita seolah geserkan. Geser ke kanan dan ke kiri. Seragam nggak batas-batasnya? Kalau dari sini saya geser, sama terus. Biru kurangi orange tingginya. Begitu memasuki yang ini, biru kurangi hijau tingginya. Nah, nggak seragam. Kalau yang tadi, kita lihat. Saya nggak nyebut. Kenapa? Karena yang tadi ini, kalau kita geser ke kiri, ke kanan, batasnya selalu atasnya yang hijau, bawahnya selalu yang biru. Seragam. Gitu ya. Sama. Kalau yang ini, kalau ada di sebelah kiri, batasnya yang biru, bawahnya yang merah. Yang orange. Kalau ada di sebelah kanan, XI garisnya batasnya biru dan hijau, nggak seragam. Maka harus dipecah dua ya. Kalau ada tiga macam batasnya, ya dipecah tiga itu. Jadi saya harus pecah daerahnya yang mana ini? Yang biru kurangi orange itu, yang ini semua. Itu biru kurangi orange. Yang di kanannya, ini biru kurangi hijau. Nah, saya namakan ini daerah satu lah ya. Ini daerah dua. Jadi ngitung luasnya dibagi dua. Oke. Di bawahnya gimana nulisnya? Ya,
sendiri-sendiri ngitung luas daerah satu dan daerah dua gitu. Untuk daerah satu, saya punya delta LI-nya sama dengan, ingat ini tinggi ini, atas kurangi bawah. Y-nya ya. Kalau atas kurang bawah tuh Y ya, karena kalau vertikal tuh Y. Y yang atas mana? Ini yang biru. Oh, berarti ini Y-nya. Fungsi H. H di titik wakil. Ya, karena ini dihitungnya di titik wakil. Dikurangi yang bawah yang krem, yang orange. Fungsi yang orange itu fungsi mana? Tadi udah kasih nama. Fungsi G. Kurangi fungsi G. Jadi nggak usah pusing dengan positif negatif. Yang penting menghitung panjang atas kurang bawah. G di titik wakil. Seluruhnya kali lebarnya. Lebar persegi panjang delta XI. Maka luas yang ke satu, luas dari satu, tinggal ceplok aja. HXI garis jadi X. GXI garis jadi GX. Seluruhnya DX. Batasnya berapa? Kita lihat daerah satu batasnya. X paling kecil sampai X paling besar. Paling kecil nih paling kiri min 2. Paling kanan ini X-nya 0. Jadi min 2 sampai 0. Nah, saya kembali baru memasukkan fungsinya belakangan. Kalau udah gini tuh nilainya udah tinggi tuh dari koreksi, yang pengkoreksi. Masukkannya HX min GX. HX-nya tadi berapa ya? HX-nya 3 konstanta. Min GX-nya, GX ini min X tambah 1. Kurung dulu takut salah tanda. DX. Nah, ini kalian hitung. Nanti yang kedua nggak usah pakai delta L lagi. Daerah 2 gitu ya. Satu aja yang pakai itu mah. Langsung aja luas yang kedua, integral. Kita lihat yang tegaknya ini atasnya yang biru, bawahnya yang hijau. Di tingginya ini. Seperti pengganti yang ini ya. Kalau dibikin persegi panjang. Biru kurangi hijau. HX dikurangi FX. HX dikurangi FX. Gitu. Hanya ngitung luas persegi panjang ya. Batasnya berapa yang dua? Paling kiri X-nya, sini, sumbu Y, 0. Paling kanan X-nya 2. Tadi udah dicari titik potongnya ya. Jadi 0, 2. Tinggal masukkan aja ini, ngitung. HX-nya tadi 3 dikurangi FX-nya apa tadi? X tambah 1. Seluruhnya DX. Nah, begitu ya. Kalau pola ini kalian paham, ngitung volume benda putar itu akan dengan mudah yang metode cakram atau cincin. Oke, nanti terakhir luas sama dengan luas satu setelah dihitung dijumlahkan dengan luas 2. Gitu. Ada yang mau bertanya, silakan. Kalau bingung tanya, kalau bingung tanya, tanya, tanya. Jangan diam aja. Aji, Aji paham nggak Aji? Aji Khairul. Paham, Pak. Hah? Beneran? Nanti ya, kalau keluar di ujian hitung luas, ya gini-gini juga cuma berganti fungsi-fungsinya. Cuma memang fungsi dasar X pangkat 3, X pangkat 2, harga mutlak X, Y min X, Y min X tambah sesuatu, itu harus dipahami menggambar grafiknya. Sisanya udah gini, persis, persis gini itu ya. Kalau keluar ya, ngitung luas. Kalau ngitung volume, nah nanti ya. Oke, saya akan jelaskan alternatif lain. Hmm, saya namakan ini, saya crop dulu lagi, ulangi ini ambil. Saya ambil lagi. Saya mau menjelaskan kalau menghitungnya partisinya di sumbu Y gitu. Nah, itu kadang-kadang
agak membingungkan gitu ya, sedikit kalau nggak terbiasa. Ntar. Tanya ya, jangan diam saja ya. Kalau nggak bisa, tanya. Kalau diam saja ya, gimana saya tahu gitu. Muka kalian aja nggak kelihatan. Kalau mukanya kelihatan kan masih bisa ditebak-tebak. Aduh, ini rautnya. Paham nggak gitu. Jadi tanya. Ini saya tulis cara dua. Cara dua tuh apa? Partisinya di sumbu Y. Kalau di ujian nggak dibilang apa-apa, terserah kalian. Membagi partisinya mau di sumbu X kayak di atas, atau di sumbu Y, terserah aja. Tapi kadang-kadang di soal dibilang dengan membuat partisi di sumbu Y. Nah, itu harus gitu ya. Nah, coba kita lihat. Kalau membuat partisi di sumbu Y, artinya pembagian del yang kayak tadi, XI min 1 XI-nya di sumbu Y. Jadi di partisinya di sini, di sumbu tegak. Partisinya dari berapa? Dari Y paling kecil, Y paling kecil 1, ini Y paling besar 3. Jadi ya, ini 3 ya, ini 1. Saya pertebal dulu nih tadi titik potongnya min 2. Ini titik potongnya 2. Kemudian saya namakan dulu grafiknya tadi yang hijau fx, yang merah gx. Y sama dengan gx. Saya biasanya nggak kerja dengan ekspresi fungsinya dulu, biar aja gini namanya. Supaya nggak salah menghitung. Yang biru, Y sama dengan HX sama dengan 3. Oke, kalau sekarang mau mempartisi, ini yang penting ya. Kalau partisinya di sumbu Y, artinya di sini dibikin nih. eh kok biru hitamnya. YI min 1 sampai YI. Jangan ketukar ya, yang lebih gede nilainya di atas. Nah, maka ini saya tulisnya di sini pakai merah. Bila buat partisi di sumbu Y, maka semua ya, semua semua kurva atau grafik kurva harus dinyatakan dalam fungsi Y gitu ya. Artinya Y-nya yang variabel. Caranya gimana? Coba kita lihat satu per satu. Tadi yang Y sama fx. Satu dulu. Y sama dengan fx. Tapi apa ya? Fungsinya fx. X plus satu ya. Sama dengan X plus satu. Kita pakai ini Y sama ininya. Kita harus nyatakan X berapa Y itu. Ya, X ini menjadi Y min satu. Nah, inilah yang saya sebut sama dengan fungsi Y. Saya namakan PY itu ya. Supaya nggak pakai F lagi. F itu tadi yang fungsi dalam X. Ini PY. Jadi, jadi ini saya hapus sekarang. Saya harus menyatakannya dalam Y. Jadi ini X sama dengan PY. Nanti aja PY-nya ya ini nanti. Terakhir di integral dipakai. Yang ini juga harus. Y sama GX. Yang merah grafiknya ya. Y sama dengan GX. Sama dengan tadi apa? GX-nya min X tambah satu. Min X tambah satu. Harus nyatakan X berapa Y. X sama dengan eh, ke depan X-nya, Y-nya ke belakang. Satu min Y. Nah, ini sebagai saya namakan Ky. Grafiknya sama aja yang merah tadi. Cuma sekarang saya ganti. Ini menjadi X sama dengan
Kie. Kie-nya mana? Ya ini nanti dipakai di bawah waktu ngitung integralnya. Itu ya harus dinyatakan dalam Y. Oke. Kalau ini konstanta, nggak usah diubah lagi. Y sama dengan 3 nggak ada X ya kan? Y sama HX sama dengan 3. Ya kita nggak bisa nyatakan X sama dengan berapa. Ya Y sama 3 aja, nggak ada X-nya. Udah biarkan saja. Oke. Setelah itu, balik ke partisinya. Perhatikan. Eh, saya tulis agak lengkap aja yang di Y. Buat partisi pada sumbu Y dari berapa partisinya sampai berapa? Lihat daerahnya ini. Y-nya paling kecil daerah ini 1. Paling gede 3. Dari 1 sampai itu nanti jadi batas integralnya ya. Begitu? Adinda ada? Adinda? Kemana Adinda? Ada, Pak. Ngikuti nggak? Ngikutin kok, Pak. Nah, Kan enggak dari awal ngikutin kan? tadi, dari awal join. Nggak ngikutin tuh maksudnya paham nggak? Kalau Oh, ada paham, yang Pak. nggak paham di sini, bilang gitu. Karena ujian tuh tinggal ngeganti fungsinya. Caranya ya sama gini, gitu. Hanya fungsi-fungsi dasar kamu kalau belum bisa, misalkan belum bisa harus harus dipelajari. Nah, buat ini, kemudian kita lihat lagi, lihat sub interval bukan X, kan Y ya yang dibagi-bagi. Y min 1 sampai YI. Nah, ini Y min 1 sampai YI. Kayak tadi, pilih wakil. Yang mana wakilnya bebas, mana aja saya wakilnya itu. Namanya YI garis. Buat apa? Buat bikin persegi panjang. Tapi sekarang nariknya jangan vertikal. Ya, nariknya di daerah ini, kalau vertikal ya mana persegi panjangnya ini? Ini lebarnya YI min 1 sampai YI, tingginya ke sini. Tariknya horizontal. Nah, sampai ujung-ujung daerah. Tinggal ini bikin sama sampai YI garis. Nah, ini samakan saja. Gitu. Nah, asal udah bisa merumuskan luas ini yang saya arsir, beres. Gitu ya, udah 75% lah beres. Ini saya pertebal ya, YI garis. Nggak harus tengah-tengahnya ya, bebas. Mau ujung atasnya, ujung bawahnya boleh. Nah, kita lihat delta S kok merah. Oh ya, seperti tadi. Ini seragam nggak kalau digeser-geser? Sekarang gesernya jangan kayak tadi kan digeser ke kiri kanan ini yang tinggi ini. Nah, kalau sekarang partisinya di sumbu Y, ini digesernya ke atas bawah nih si garis yang saya tebalin ini nih. Eh, ini garis yang saya tebalin ini digeser ke atas atau ke bawah. Seragam nggak batas kiri kanannya sekarang batasnya? Lihat, kirinya, kanannya yang hijau, nih, saya tebalin, yang hijau, kirinya yang warna apa ini merah gitu ya. Kalau saya geser garis ini ke atas, seragam hijau kurangi merah. Dikebawahin hijau kurang merah. Oh, udah seragam, nggak usah dipecah. Jadi daerahnya udah satu aja. Tinggal hitung delta LI. Nah, ngitung delta LI, kalau partisinya horizontal begini, maka yang kita hitung panjang ini kali lebarnya ini. Lebar segi panjang. Lebarnya sih YI dikurangi YI min 1 atau dinamakan delta YI. Panjangnya gimana? Lihat, horizontal ya. Kalau partisinya di sumbu Y. Karena ini garisnya kan horizontal. Kalau horizontal lihat,
X kanan berapa, X kiri berapa. Kenapa X? Kan kanan kiri. Kalau kanan kiri mendatar kan X. X-nya berubah-ubah ini ya kan. X kanan grafik yang hijau. X kiri grafik yang merah. Nah, maka tinggal kanan kurangi kiri. Grafik yang hijau tadi namanya apa? Eh, PY ya. P. Tapi ininya dihitung di titik wakil. Gunanya wakil tuh itu. Dikurangi grafik yang kiri, Q. Harus dalam Y ya. Ingat kalau partisinya di sumbu Y, fungsinya semua harus dalam Y. Atau konstanta. Kalau konstanta sih nggak masalah. Q di titik Y garis. Tuh panjangnya si persegi panjang. Dikalikan ini lebarnya. Lebarnya delta YI. Ah, udah 70% selesai ini. Luas seluruhnya tinggal integralkan aja. PYI garis jadi PY. YI garis berubah jadi Y. DY. Batasnya berapa tadi? Kita lihat daerah ini. Partisinya di sumbu Y. Dari 1 sampai 3. Nah, sisanya tinggal ngitung. 1, 3. PY-nya masukkan. PY-nya mana tadi? Ini 1 min Y. Ini gunanya tadi harus dinyatakan X berapa Y itu ya. Apa? Y-1. Apa? Y-1 ya. Dikurangi Q-nya 1 min Y. DY. Saya biasanya kurung dulu takut salah tanda. 1, 3. Y, Y jadi 2Y. -1, -1, -2. DY. 2-nya bisa keluar. Y-1. DY. Hitung sendiri ya. Oke, begitu. Lama ya. 3/4 jam kita menghitung luas. Dua contoh saja. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau kalau ada yang nggak paham tuh tanya, tanya. Jangan diam aja ya. Aduh, ini diam aja saya bingung. Paham nggak? Muhammad Perdana, paham nggak? Paham, Pak. Beneran? Hmm? Ya, Pak, bener, Pak. Jadi nanti di ujian gini ya. Cuma ganti fungsi kalau keluar tuh. Oke. Nah, berikutnya saya akan nyambung ke metode cakram dulu ya. Metode volume dan irisan penampang tegak lurus sumbu tuh nanti. Karena langsung gitu ya. Sekarang saya akan bahas volume benda putar dengan metode cakram. Volume benda putar dengan metode cakram atau cincin. Bedanya apa nanti waktu di soal ya? Oke, saya akan pakai contoh yang sama. Ini yang pertama dulu tadi. Ini tutup. Ini. Ini kenapa? Oh, ini. Eh, oke. Saya ambil dulu. Eh, eh, eh. Eh, kenapa nggak mau nurut? Oke. Taruh di agak kanan. Nah, soalnya sama. Eh, tadi saya namakan fungsinya supaya sama. Ini MX, ini NX ya. NMX yang hijau. Yang hijau Y sama dengan MX
sama dengan tadi akar X tambah 1 kalau nggak salah. Yang biru Y sama dengan NX. Dan fungsinya tadi apa ya? Min X tambah 1 ya. 1 min X. Bener nggak? Mana? NX-nya mana? Oh, 1 min setengah X. 1 min setengah X. Lagi. Oke, kembali saya punya da eh tunggu dulu. Daerah tertutup dibatasi MX sama dengan akar X tambah 1. NX itu apa tadi? 1 min setengah X. Di bawah nanti karena harus ada ini. NX sama dengan 1 min setengah X. Kemudian yang kiri garisnya sumbu Y ya, atau X sama dengan 0. Sama 0 sumbu Y. Dan X sama dengan berapa itu ya? Kurang jelas. Tadi berapa batas kanannya? X sama 3. Oke, ini saya perkecil dulu ya seluruhnya. Karena ini mau digedein gitu. Ini gambarnya kita. Sebentar. Ada tulisannya. Jadi gimana? Gimana kalau mau ngeblok? Sebentar. Ini grafiknya mau saya kecilin. Nah, kok nggak bisa? Bingung. Dihapus dulu. Hapus dulu. Ambil lagi. Bentar. Supaya lebarnya sama dengan yang di atas. Oke, saya ambil ulang. Dari gitu. Nah, sekarang bisa. Oke, yang hijau tadi eh, Y sama dengan MX, akar X tambah 1, yang biru Y sama dengan NX sama dengan 1 min setengah X, X0, X3, ini X sama dengan 0, X sama dengan 3. Nah, sekarang saya agak langsung nih. Bentar. Takut ada. Nah, sekarang daerahnya itu ya. Nah, sekarang Mau tanya, ya silakan. MX-nya tuh akar X plus 2 kalau nggak salah tadi. Hah? MX-nya tadi akar X plus 2. Plus 2 ya. Oh iya. Oke. X plus 2. 2 gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini daerah diputar terhadap apa ya? Nah, daerah putarnya nggak boleh sumbu X karena overlap dengan daerahnya. Nanti di ujian juga nggak akan mungkin ada soal daerahnya seperti ini, sumbu putarnya yang ini gitu. X sama dengan 1 nggak boleh di tengah motong daerahnya. Atau Y sama dengan 1 nggak boleh di luarnya. Terhadap, ambilnya luarnya mau yang mana? Mau yang di atas atau di bawahnya? Y ya. Y sama dengan apa? Ini berapa sih? Sebentar, ini tulisannya kecil nggak kebaca sama saya. Ini 4 ya. Nah, saya pakai yang 4 aja.
4 ini. Y sama dengan 4 sumbu putarnya. Harus bisa menggambar ya sumbu putarnya. Y sama dengan 4. Nih sumbu putarnya Y sama 4. Ini diputar gitu. Nah, prinsipnya kayak ngitung luas. Oh ya, sebentar. Yang dimaksud metode cakram atau cincin itu kalau sumbu putarnya mendatar kayak ini, horizontal sumbu putarnya, partisinya harus di sumbu horizontal, sumbu X. Ya, jadi sejalan. Metode cakram cincin atau cincin itu adalah partisinya di sumbu yang horizontal, bukan, sumbu putarnya horizontal, maka kita melakukan partisinya di sumbu horizontal atau sumbu X. Kalau partisi selalu di sumbu X atau sumbu Y. Nah, kalau sumbunya horizontal, partisinya juga di sumbu horizontal. Jadi kayak tadi waktu ngitung luas, kita bikin partisi ini. XI min 1. Ini XI. Pilih wakil kayak tadi. Yang mana aja pokoknya di internet itu. XI garis. Bikin persegi panjang kayak tadi. Kalau ini kita tarik ke atas ya. Nah, set gitu ya. Lebarnya selebar dari XI min 1 sampai XI. Ininya sampai sini aja. Bawahnya sampai ditentukan oleh nilai fungsi oleh si XI. Garis. Nah, cuma sekarang bedanya kalau ngitung volume benda putar, itu bayangkan persegi panjang ini saya putar. Ya, yang di garis-garis. Maka saya akan mendapatkan silinder yang berlubang ya. Ini bayangin persegi panjang kita putar ke atas ke sini. Set, balik lagi. Set gitu ya. Maka saya akan mendapatkan bentuk silinder gini. Gitu. Cuma ini ada yang kosongnya di sini nih. Ini kan kosong. Ya, jadi silindernya akan ada yang kosongnya. Yang kosongnya sedikit ya. Yang isinya banyak. Ya, pokoknya silinder kosong. Oke. Nah, tinggal kita merumuskan ini berapa volume si silinder ini. Kalau tadi luas kan tinggal fungsi atas kurangi fungsi bawah. MXI garis dikurangi NXI garis kali delta XI. Kalau sekarang kita harus melihatnya gini. Bentar. Ini volume silinder yang seluruhnya dikurangi volume silinder yang kosong. Yang kosong yang di tengah ini ya. Nah, kita pause dulu bentar ya. Udah ada Isa. Nah, kita pause dulu. Saya pause dulu rekamannya. Oke, kita lanjut ya setelah tadi dia jeda salat Isya. Nah, tadi udah saya bentuk ini satu partisi bikin persegi panjang. Nah, kalau ngitung luas tinggal tingginya. Ini tinggi yang ini yang di tengah ini, yang di titik wakil ya. Tinggal hijau kurangi biru tingginya. Fungsi M dikurangi fungsi N kali delta X. Nah, kalau diputar sekarang terhadap garis Y sama 4, bayangkan persegi panjang ini diputar terhadap Y sama dengan 4 diputar. Maka akan terbentuk menjadi silinder seperti ini. Tapi kosong. Ini yang ini kan ini di luar daerah kan yang ada garis orange ini. Jadi ini yang garis orange ini yang kosongnya. Yang isinya berapa yang besar? Saya warna hitam. Yang isinya ini jari-jari besarnya berarti jari-jari putar ini sampai
ke grafik yang biru ya, ini yang hitam. Nah, itu adalah panjangnya ini. Maka untuk ngitung volumenya, delta volumenya sama dengan volume yang luar, yang besar, dikurangi volume yang kosong. Gitu ya. Yang kosong itu yang warna orange diputar dari sini. Nah, tinggal apa? Volume silinder adalah pi kali jari-jarinya. Jari-jarinya yang hitam saya namakan dulu. Misalkan apa? S gitu ya. Yang orange pakai orange juga. Yang orange itu T. Nah, pi kali jari-jari kuadrat kali ini tinggi silindernya ini. Nah, ini adalah delta XI kali delta XI dikurangi yang kosongnya. Yang kosongnya pi kali jari-jarinya T. Pi T kuadrat itu luas lingkaran ini ya yang kecil. Kali tinggi silindernya. Oke. Cuma kita nggak bisa merumuskan dalam S dan T. Harus dinyatakan dalam X nanti. Nah, sekarang kita lihat baru. Pi S ini mana? S ini tadi adalah ini yang sedang saya tebalin. Nah, ini ya. Yang ini S itu jari-jarinya. Berapa ini panjangnya? Kembali kalau vertikal, lihat Y atas dikurangi Y bawah. Y atas selalu 4. Posisinya 4. Dikurangi bawahnya berapa ini? Oh, ini grafik, kena grafik yang biru. Grafik yang biru itu N. Ini tadi 4, aduh sebentar ya tulisannya. 4 gitu ya. Y atas ini 4 ini dikurangi Y bawah ini. Y bawah adalah fungsi N. N. Di titik wakil, jangan lupa. Gitu ya. Pi R kuadrat. Pi S kuadrat tadi. Kali delta XI. Dikurangi pi yang kosong ini T. T itu adalah ini di sini. Berapa ini panjangnya? Kembali. Y atas dikurangi Y bawah. Y atasnya 4 selalu. Y bawahnya yang hijau. 4 dikurangi grafik yang hijau yaitu M. XI garis. Delta XI. Nah, yang sering salah kalian ngitung ininya. Pi kali jari-jari yang besar dikurangi jari-jari yang kecil dikuadratkan. Jadi sering terjadi salah gini. Pi jari-jari yang besar tadi 4 min NXI garis dikurangi jari-jari yang kecil 4 min MXI garis baru dikuadratkan pi R kuadratnya gitu. Itu salah ya. Harus satu per satu. Volume silinder yang seluruhnya dikurangi yang kosong. Itu. Oke. Udah kalau udah dapat ini udah hampir selesai ya. Udah hampir selesai. Sebentar, ada WA yang harus dijawab. Oke, lanjut setelah dapat ini ya udah volume seluruhnya sama dengan tinggal ganti pi konstanta kedepankan saja integral batasnya berapa? Kayak tadi waktu ngitung luas batasnya daerah ini dari 0 sampai ini berapa tadi ya? Ini tadi nggak kelihatan kecil sekali tulisannya sampai 3 ya. Daerahnya 0 sampai 3. Salin aja. 4 min NX. N mana? 1 min setengah X. Dikurangi 1 min setengah X. Kuadrat. Dikurangi. Ya, satukan aja ininya.
4 min MX. 4 min MX-nya mana? Akar X tambah 2. Akar X tambah 2. Seluruhnya DX. Nah, tinggal dihitung aja ini ya. Kalian harus latihan menghitung anti turunan juga. Ya, ini harus dikuadratkan 114 min 1 ini jadi min jadi plus ya. Kemudian minus 1/4 X kuadrat kalau nggak salah nggak salah ngitung dikurangi 4 min akar X dikuadratkan jadi X ditambah 2 akar X tambah 4 gitu kuadrat ini kuadrat tadi DX. Nah, sisanya kerjakan sendiri, sederhanakan dulu. Nggak kuadrat lagi, udah dikuadratkan. Sorry. Nggak kuadrat ya. Salah ya ini saya. Salah, ini. Salah. Sorry, salah. Berapa ini? 4 kali 4, 16. Min 8 kali 1 min setengah X gitu. Ditambah 1 min setengah X pangkat 2 dikurangi teruskan sendiri yang suku kedua ya. Oke. Nah, begitu. Jadi prinsipnya asal bisa merumuskan persegi panjangnya diputar mana jari-jari luar, mana jari-jari dalam. Gitu ya. Kalau daerahnya nggak ada yang kosong, namanya metode cakram. Kalau yang ini ada yang kosongnya, namanya metode cincin. Prinsipnya sama aja. Gitu ya. Oke. Sekarang saya akan ini satu aja dulu karena waktunya mepet ya. Sekarang saya akan pindah ke soal yang kedua ya tadi soal kedua. Soal kedua. Ini sorry. Tutup. Buka. Nah, yang ini. Yang ini. Oke. Sama soal sumbu putarnya tentu lainnya. Coba kembali. Saya akan jelaskan sepotong aja ini ya. Sebentar. Crop dulu lah. Crop dulu. Salah. Ini nggak ikutan. Oke. Saya masih metode cincin satu lagi contohnya ya. Nah, sekarang maunya gini. Metode cincin lagi. Tadi saya salin lagi yang ini. Atau tulis dulu soalnya. Daerah tertutup yang dibatasi. Yang hijau itu fx sama dengan apa tadi? X tambah 1. Kemudian yang merah itu gx sama dengan cocok nggak tadi? Yang ini g min x tambah 1. Min x tambah 1 dan garis ini berapa? 2,5 3 ya. Garis yang biru itu y sama dengan 3. Sekarang diputar terhadap
garis, sekarang putarnya ini. Mau sumbu putarnya saya yang ini nih. Yang ini. Ya, sumbu putarnya yang saya garis putus-putus. Enggak bulat itu mah. Hmm, Pilih yang bulat yang ini. Nah, ini berapa? Min 3. Ini garis X sama dengan min 3. X sama dengan min 3. Oke. Yang dipegang prinsip ngitungnya ya. Nah, hitung volume benda yang terbentuk dengan metode cakram atau cincin. Jangan lupa tadi, kalau metode cakram atau cincin, sumbu putarnya tegak, partisinya juga di sumbu tegak. Kalau sumbu putarnya horizontal, partisinya juga di sumbu horizontal, sumbu X ya. Kalau partisi itu selalu di sumbu X atau sumbu Y. Oke. Nah, jadi harus dibuat partisi pada sumbu Y. Karena sumbu putarnya tegak. Atau saya tulis lengkap. Supaya kalian nggak lupa. Ini sumbu putar itu tegak. Maka partisinya harus di sumbu Y. Tegak juga. Ya. Kalau partisi itu selalu harus di sumbu koordinat. Di Y atau di X. Begitu. Kalau partisi di sumbu Y, tadi seperti ngitung luas. Fungsinya harus dinyatakan dalam Y. Nah, saya salin aja tadi ya contoh yang luas. Supaya nggak ngitung lagi. Ini. Ini saya crop. Nah, ini saya ambil. Ceplokin di sini. Nah, karena partisinya di sumbu Y, maka harus ini. Kurang gede ya. Nah, itu. Oke. Jadi yang hijau kita ganti sebagai X fungsi Y. Jadi yang hijau ini X sama dengan saya namakan PY. Caranya kayak waktu ngitung luas ya. Jadi sama aja. Cuma nanti kita ngitung silinder. Yang merah Y sama dengan X sama dengan KY. Ini X yang merah. X sama dengan KY. Oke. Kalau ini konstanta yang biru biarin aja. Y-nya selalu berapa? 3. Ya, mau ditulis boleh. Apa? HY ya selalu 3 itu ya. Sorry, salah. Bukan HY. Y selalu 3. Y-nya selalu 3. Ya, konstanta. Oke. Diputar sumbu X sama dengan min 3. Nah, kembali kan partisinya di sumbu Y. Mana? Lihat daerahnya ini. Partisinya di sumbu Y. Jadi gambar lagi kayak tadi ini. YI min 1. Ini YI. Saya gambar gede-gede ya. Kalau udah pilih partisi, pilih wakilnya. Nggak harus di tengah-tengah, di mana aja. Ini wakilnya YI garis. Bikin persegi panjang. Kalau fungsi dalam Y, bikin horizontal. Set sampai ujung-ujung. Bikin selebar itu atasnya YI bawahnya YI min 1. Nah,
Ini pas di situ ya. Nah, ini pas di situ. Oke. Nah, persegi panjangnya kalau tadi di luas hanya ngitung luasnya, yaitu fung kalau luas kanan yang ini dikurangi kiri kali delta y. Nah, sekarang kalau diputar, ini persegi panjang ini diputar, bayangkan. Berarti nanti akan ada silinder yang di sininya kosong. Ini kosong kan, nggak ada daerahnya. Jadi akan terjadi silinder gitu. Nah, silinder, tengahnya ada kosongnya. Nah, nggak pintar gambar saya. Nah, itu kosong. Maka volumenya kita hitung. Ini si persegi panjang ini. Ini yang isi ya, yang saya arsir-arsir yang isi. Tengahnya kosong, kayak donat. Maka kita rumuskan sekarang. Delta volume sama dengan apa? Volume seluruhnya. Saya kasih jari-jarinya ini. Yang hitam ini. Nah, itu tak lain di gambar ini mana? Ini sumbunya, sumbu putarnya ya. Sumbu putarnya ini X sama dengan berapa tadi? Min 3. Sumbu putarnya. Jadi dari sumbu putar, jari-jari yang besar ini yang isi semua. Itu sampai yang hijau ya. Jadi yang saya hitamin ini, tak lain adalah ini. Nah, itu. Berapa panjangnya? Ya, pi kali jari-jari kuadrat. Ini jari-jarinya kalau horizontal, kanan kurangi kiri. Kalau kanan kiri, X-nya. X kanan berapa? Fungsi PY. Sebentar ini. Garisnya kurangi. P, tapi ininya pakai YI garis gitu ya. Dikurangi X kirinya berapa ini? Min 3. Ya, min 3. Dikurangi min 3 gitu ya. Ya nanti jadi plus. Pi R kuadrat kali tinggi silindernya ini. Delta YI. Ini tinggi silindernya ini ya. Oke, delta YI. Itu yang gede. Dikurangi yang kosong ini. Ini kosong diputar ke sumbu X min 3 diputar. Dikurangi pi kali apa? Nah, kita ngitung lagi ini. Jari-jari yang kecil saya warnain merah ya. Yang merah ini, tak lain di sini adalah yang ini. Nah, sampai situ. Berapa panjangnya jari-jarinya? Kanan kurangi kiri. Kanannya yang merah ini, yang garis lurus. Kanannya fungsi Ki. Ki di titik wakil selalu. Dikurangi kirinya berapa ini? Kalau kanan kurang kiri itu X kanan itu fungsi Ki. Dikurangi X kiri berapa? Min 3. Delta YI. Nah, kalau udah gini, sudah mudah. Volume sama dengan Pi-nya keluarkan, integral. Integral dari berapa? Oh ya, seragam nggak tadi? Seragam nih ya. Waktu ngitung luas kita lihat bahwa kalau horizontal ininya, batas ininya seragam nih. Di mana-mana kanannya hijau, kirinya merah. Oke. Nah, batasnya ini Y di partisi. Jadi Y-nya berapa paling kecil? Paling kecil Y-nya ini 1, paling besar Y-nya 3 ya. Jadi Y-nya dari 1 sampai 3. P-nya jadi PY min jadi tambah 3 dikurangi QY dikurangi ya tambah 3 kuadrat DY. Tinggal dimasukkan aja fungsinya. Pi kali 1/3
PY-nya apa tadi? PY 1 min Y. Itu ya, di atas yang hijau nih. PY 1. Y min 1, sorry. Y min 1 tambah 3. Dikurangi KY-nya. KY-nya ini 1 min Y tambah 3 kuadrat DY. Nah, sisanya tinggal kuadratkan, nanti hitung sendiri. Begitu. Bisa ya? Paham tidak? Irma, paham tidak? Irma, kemana? Irma, Pak, paham nggak Irma? Hmm? paham, Pak. Oke. Nah, karena saya lagi rada KO hari ini, sampai ini aja, dua metode ini dulu. Metode cakram cincin dan tadi ngitung luas. Nanti kita lanjut lagi. eh sementara saya stop dulu recordingnya.